Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini pagi hari yang cerah, kita diizinkan oleh Allah bisa berkumpul kembali dalam acara talk show tentang kegiatan workshop pijat setruk yang insya Allah akan dilaksanakan di tempat Pondok Pesantren Al-Mahad di Bekasi. Alhamdulillah, segala nikmat dari Allah, marilah kita panjatkan syukur dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita sebagai hamba yang selalu bersyukur dan pandai bersyukur. Yang kedua kalinya, semoga salawat salam dan selalu terlimpahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau dengan izin Allah nanti di yaumil kiamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang ketiga kalinya, saya mengucapkan terima kasih kepada Syekh Mudrika Ilyas LC MPDI dari Bekasi selaku pembinaan Pondok Pesantren Al-Mahad. Selamat datang, Syekh. Alhamdulillah. Yang kedua kalinya, saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber, yaitu Ustadz Andi Hasbi dari HMA, LT Mastery Academy. Selamat pagi, Tad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita di sini bisa berkumpul dengan penuh kebahagiaan, terus menebar manfaat, ya. Insya Allah, banyak yang akan diberikan pengarahannya, baik dari narasumber ataupun mungkin pertanyaan-pertanyaan dari tamu undangan kita nih, Syekh Mudrik Ilyas LC MPDI. Untuk kepada beliau, kami persilakan mengenai kegiatan ini, barangkali ada yang mau ditanyakan, Syekh, kepada Ustadz Andi, kepada Syekh Mudrika, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya sangat senang pagi ini, di pagi yang sangat cerah. Saya berada di Pondok Pesantren Al-Ma'had yang mendapatkan kehormatan insya Allah pada tanggal 28 Juni 2025 nanti. Tempat ini, pesantren ini akan diramaikan oleh orang-orang baik, orang-orang yang punya niat baik, pikiran baik, kata-katanya baik, dan perilakunya baik. Amin. Amin, Salah amin, satu insya Allah. kebaikan yang direncanakan ini adalah uh, pelatihan pijat stroke gitu ya. Iya, betul saya. Masya Allah. Ini saya mendengar pijat stroke ini uh, apa ya, tanda kutip gitu. Karena Hmm. saya selama ini menangani stroke itu dengan akupunktur aja. Masya Hmm, Allah. Akupunktur dan juga saya bantu kadang-kadang dengan obat Cina ya. Tapi pijat stroke ini sesuatu yang baru di kepala saya. Masya Mak Allah. ya, makanya ini sangat menarik buat saya dan apalagi akan diadakannya di pesantren Al-Ma'had di Bekasi ini. Ustadz Andi, Ana siap, ingin Syekh. tanya nih. Ana Siap, ingin Syekh. tanya nih. Eh, Sebenarnya penyakit stroke itu seperti apa itu gambarannya? Mohon dijelaskan dulu apa yang dimaksud dengan penyakit stroke ini. Baik, siap, Syekh. Jadi, eh, saya awali dulu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Terima kasih eh, kepada Syekh Mudrika dan juga Ustadz Ikhwan selaku moderator pagi hari ini. Jadi kalau kita bicara tentang stroke, kita memang perlu tahu dulu eh, stroke itu apa gitu ya, yang difahami oleh masyarakat kita. Pada prinsipnya, stroke itu adalah sebuah serangan yang terjadi dan menyerang otak, gitu, yang terjadi pada seseorang dan dia menyerang otak. Nah, stroke itu yang kita tahu itu ada dua kategori, yaitu stroke dengan pecah pembuluh darah atau stroke karena penyumbatan, gitu, iskemik atau hemoragik, gitu ya. Nah, tapi sebenarnya ada lagi satu lagi yang kadang dianggap oleh eh, masyarakat kita adalah stroke ringan. Nah, itu sebenarnya namanya transient ischemic attack gitu. Jadi dia dalam waktu 24 jam dia bisa normal lagi. Nah, sebenarnya transient ischemic attack atau TIA atau dikenal oleh masyarakat awam itu stroke ringan itu adalah tanda bahwa seseorang akan kena serangan stroke yang lebih besar. Gitu. Nah, cuma orang-orang tuh kadang begini, pikir alhamdulillah saya udah kena stroke dan sudah berhasil sembuh gitu ya. Gak lama, cuma 1 minggu udah bisa beraktivitas. Satu waktu ketika dia tidak jaga makanan, dia tidak jaga perilakunya begitu, itu akan menyerang serangan stroke yang lebih besar lagi. Nah, seperti itu, Syekh. Mm-mm. Jadi saya pernah juga menangani kasus-kasus stroke itu hanya dengan akupunktur. Eh, Eh, tapi dengan pijat ini kira-kira bisa nggak ada di satu sisi dengan akupunktur dan sisi lain juga dengan pijat stroke ini? Oke, jadi gini, ketika seseorang mengalami stroke, entah itu karena perdarahan, entah itu karena penyumbatan, sesungguhnya itu adalah sesuatu yang kompleks. Karena penyumbatan atau perdarahan itu kan hanya dampak saja, gitu ya. Pencetusnya, penyebabnya, penyumbangnya, ini perlu sekali dilakukan treatment terapi yang holistik, gitu. Hmm, Jadi tidak bisa kita melakukan terapi tunggal, misalnya iya. hanya akupuntur saja, hanya bekam saja, hanya pijat saja, tapi dia mesti melakukan secara holistik. Nah, maka perpaduan antara akupuntur dengan pijat stroke itu akan membuat seseorang menjadi progres kesembuhannya lebih cepat dan lebih besar. Oh, Alhamdulillah. Gitu. alhamdulillah kalau begitu. Ngomong-ngomong Ustadz Andi, ini kalau tadi dikatakan salah satu penyebabnya adalah pecah pembuluh darah ya. Salah satu macamnya adalah pecah pembuluh darah. Berarti memang ada sumbatan dan sumbatan-sumbatan itu kalau sekarang manusia modern itu kan karena pola konsumsinya sehari-hari ya begitulah makanannya seperti yang kita tahu ya. Ya, Berarti kemungkinan untuk terkena stroke terutama bangsa kita, bangsa Indonesia ini sepertinya besar sekali kalau begitu ya. nah, ini yang cukup menjadi concern saya juga dalam menemani para penderita stroke itu karena dari data statistik BPS, ya, statistik BPS Indonesia itu jumlah penderita stroke di Indonesia mencapai 15 juta orang. Subhanallah. Itu Masya Allah. angka tidak sedikit, bahkan lebih besar dari satu negara Brunei. Hmm. Artinya, ini kalau penderita stroke di seluruh Indonesia dikumpulkan jadi satu, itu bisa bikin negara sendiri tuh. Negara stroke Negara tuh. stroke. Masya Allah. La haula Gitu. wala quwata. Benderanya orang pakai kursi roda gitu ya. Karena Iya, iya. saking banyaknya gitu. Bahkan yang lebih besar lagi dari itu adalah penderita diabetes. Di Indonesia, penderita diabetes tipe 2, di mana tipe 2 ini karena pola makan yang tadi Syekh Merdeka sebutkan, aktivitas harian, ya,
tidur larut malam, begitu ya, begadang dan Ya. segala macam gitu. Itu jumlahnya 40 juta orang di Indonesia penderita diabetes. Oh, Nah, kita tahu sendiri diabetes adalah the mother of disease, ibunya dari segala penyakit. Nah, Iya. maka kalaulah ibunya aja jumlahnya 40 juta, ini dia bisa ngelahirin berapa juta anak nih. Kan begitu. Iya. Iya kan? Nah, jadi ini yang menjadi concern saya kenapa kemudian sejak tahun 2016 saya fokus kepada penanganan stroke gitu. Jadi saya apa namanya membuka rumah terapi stroke ya, kemudian ada kita punya rumah terapi stroke Jarentaki ya, pusat rehabilitasi pasca stroke tradisional. Kemudian juga kita membuat training-training tentang terapi stroke. Agar apa? Dari 15 juta penduduk Indonesia yang terkena stroke, terapis yang memiliki spesialisasi penanganan stroke itu baru 1.000 sampai 2.000 orang. Bayangkan kalau misalnya satu orang, Ustadz Ikhwan, harus pegang 100.000 orang setiap tahun. Nggak bakal dapet tuh. Mau Hmm. sehari berapa orang itu Ustadz Ikhwan pegang. Bisa-bisa iya. nggak ada liburannya kan gitu ya. Iya kan? Kalaulah Budget satu terus. orang terapis itu dia pegang 1.000 orang satu tahun, satu tahun aja ada 365 hari, berarti sehari 3 pasien. Itu nggak liburan tuh. Puasa dihantam, lebaran dihantam buat terapi ya. Ya kan? Nggak sempat umroh, nggak bisa haji jangan-jangan ya. Gitu. Maka kemudian solusinya kita mau memperbanyak orang-orang yang memiliki keahlian untuk menterapi stroke. Nah, seperti itu saya. Karena melihat jumlah penderita stroke itu sangat banyak di Indonesia. Seperti itu. Dari paparan Ustadz Andi ini nampak ada satu keyakinan bahwa stroke ini bisa ditangani, bisa disembuhkan. Sementara di masyarakat awam, orang tuh kalau sudah melihat ada orang pincang, ada orang mulutnya mencong, kemudian tangannya juga sudah nggak bisa digerakkan, itu ada asumsi di masyarakat bahwa ini sudah selesai, paling nunggu mati gitu. Apa asumsi ini bisa dibenarkan atau justru sebaliknya stroke itu bisa disembuhkan gitu Ustaz? Baik, ini pertanyaan menarik nih, karena memang betul di sebagian masyarakat kita menganggapnya begitu. Pertama kita harus meyakini dulu dalam Quran ya, kemudian juga Allah mengatakan wa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau kamu sakit, aku yang nyembuhin kata Allah. Kan begitu. Lalu dikuatkan dengan Rasulullah mengatakan apa? Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Nah, gitu. Maka ketika obat ini ketemu dengan penyakitnya, atas izin Allah sembuh. Berarti manusia diperintahkan untuk berikhtiar mencari obat itu. Kan begitu ya? Artinya stroke itu sebuah penyakit, ya. Stroke itu sebuah penyakit, sebuah kondisi yang sakit, berarti pasti ada obatnya. Pertanyaannya, cuma dua, orang itu mau berikhtiar atau tidak, orang itu yakin atau tidak, gitu. Nah, orang Indonesia ya memiliki karakter selain mereka mungkin juga karena keterbatasan ekonomi sehingga kemudian mereka menyerah atau berpasrah lah, begitu ya. Nah, yang kedua bosenan. Nah, orang Indonesia itu bosenan, gitu ya. Maka kalau saya sering kali nemuin pasien-pasien stroke, saya ketika mereka jumpa dengan saya, mereka udah stroke itu 2 tahun, 3 tahun gitu ya, 5 tahun, bahkan ada yang 8 tahun lebih. Saya tanya kan, Bapak sudah terapi kemana aja? Oh banyak banget saya udah terapi kemana-mana. Oke, bagus nih, udah banyak. Pertanyaannya, satu ke satu terapis itu berapa lama terapinya? Ternyata cuma 1 atau 2 kali. Kalau nggak ada Hmm. perubahan saya pindah, nggak ada perubahan saya pindah.
nggak ada perubahan, saya cari lagi yang lain. Nah, ketidakkonsisten inilah yang membuat seseorang akhirnya menjadi lambat penyembuhannya. Gitu. Maka, Ini menarik. Ini sebentar, Ustaz. ya, Ini menarik sekali. Asumsi masyarakat lagi ini. Lagi-lagi orang awam berasumsi begini, Ustaz. Orang-orang yang terkena stroke pulang dari rumah sakit itu bukannya sembuh, tapi tambah kaku, gitu. Nah, kemudian mereka berpikir, lah ini dokter saja yang sekolahnya sampai tahunan gitu ya, punya gelar dokter apa, itu terhadap stroke kok sepertinya menyerah gitu. Ini dari pihak pijat stroke segitu yakinnya. Itu ini menarik sekali nih. Mungkin bisa oke. dijelaskan. Itu Siap, gimana, siap. Ustaz? Jadi begini, kesembuhan seseorang itu tidak berpatokan atau bersandar kepada sebuah gelar, kepada sebuah profesi. Jadi kesembuhan itu hadir Allah kasih. Jadi kesembuhan itu Allah kasih kepada siapapun orang yang mau berusaha, yang mau meyakini. Gitu. Maka kemudian setiap orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk membantu orang lain ya dalam proses menjemput kesembuhannya, maka kita nggak bisa menjustifikasi, oh kesembuhan itu hanya datang lewat dokter, oh kesembuhan itu hanya datang lewat profesor, oh kesembuhan itu hanya datang lewat terapis. Potensi yang sama, semua punya pembagian yang sama. Maka itulah kita diperintahkan untuk berikhtiar, gitu. Karena kesembuhan tidak datang hanya dari satu gelar profesi saja. Masya Allah. Masya Allah. Ini jawaban yang sangat masuk akal ya. Dan itu sesuai dengan syariah kita. Memang betul, Ustadz. Jadi asumsi masyarakat bahwa gelar dokter atau tukang pijat atau refleksi atau akupunktur itu bukan itu yang menentukan ya. Sekarang begini, Ustadz. Berarti yang akan dilaksanakan pelatihan, workshop yang ada di pesantren Al-Ma'had Bekasi ini nanti bentuknya seperti apa, tekniknya seperti apa, supaya teman-teman di seluruh jagat raya ini bisa memanfaatkan pelatihan ini. Mohon dijelaskan, Ustadz. Baik, nah ini cukup penting ya diketahui oleh teman-teman semua karena teknik yang akan saya bagikan, yang akan teman-teman pelajari di workshop mengurai sumbatan yang ada di tangan dan yang ada di kaki. Karena kondisi stroke setiap orang itu punya dua pilihan. Tangannya lunglai, lumpuh lunglai. Lunglai luat itu artinya nggak bisa digerakin dia, jatuh aja di bawah. Gitu. Atau yang kedua dia spastik, dia naik ke atas begini ya. Kan gitu ya. Kalau kanan begini, kiri seperti ini gitu kan. Dia naik nih tangannya menekuk begini. Nah, maka kemudian maka kemudian ini harus kita urai gitu. Nah, ternyata dari ilmu yang saya pelajari dan juga saya praktekkan di rumah stroke saya, ternyata ada kuncian-kuncian di mana kalau kunciannya ini dibuka, yang tangannya bertahun-tahun begini dia bisa langsung lurus ke bawah, Allahu Akbar. gitu ya. Alhamdulillah. Nah, ada yang dia tangannya di bawah nggak bisa naik. Kenapa? Karena kekuatan ototnya itu tidak ada perintah di situ. Mm-mm. Ya, perintah dari kepalanya nggak ada gitu ya. Lupa perintahnya seperti apa. Nah, itu yang perlu diberikan. Maka nanti teknisnya setiap peserta itu akan mendapatkan cara menterapi untuk gangguan keluhan tangan yang lunglai ataupun tangan yang spastik. Spastik itu naik ya, gini gitu atau yang lunglai di bawah. Begitu juga kayak kaki. Kaki juga sama tuh. Dia kalau yang lunglai dia ke bawah begini ya, jatuh.
Tapi kalau misalnya spastik dia masuk ke dalam, gitu. Si telapak kakinya itu masuk ke dalam. Nah, inilah kemudian yang nanti akan saya ajarkan, ya, teknik-teknik kunciannya, gitu ya. Kalau sekarang kan orang tuh, oh ini ada jurus silat, ada jurus yang powerful, hanya 3 jurus aja. Udah belajar 3 jurus itu udah bisa melumpuhkan lawan, nah, begitu kan? Nah, jadi ya itu yang akan dipelajari oleh teman-teman peserta pelatihan nanti, peserta workshop nanti supaya mereka harapannya bisa satu melakukan terapi untuk keluarganya. Ya, maka nanti pesertanya boleh nih, Syekh, mereka yang mungkin punya keluarga, orang tua, tetangga, saudara sedang stroke, mereka ikut pelatihannya. Lalu yang kedua, terapis. Terapis juga boleh. Yang ketiga, tenaga medis juga boleh. Kan stroke ini nggak menyerang hanya orang umum aja. Stroke ini juga menyerang tenaga medis, menyerang profesi guru, menyerang profesi apa namanya karyawan dan lain sebagainya. Nah, stroke ini kan tidak memandang profesi dia. Maka kemudian siapapun bisa mengikuti training ini. Kedua, di workshop ini juga boleh bawa pasien stroke-nya. Nah, Masya Allah. Baik. masing-masing boleh bawa pasien stroke-nya. Nanti saya akan mengajarkan di depan, ya, di bagian di depan dari aula itu mempraktekkan, masing-masing langsung praktek kepada pasiennya sendiri-sendiri. Nah, itu. Ya. Jadi mereka kan nanti setiap peserta itu akan diberikan 1 botol minyak Zen Elixir. Nah, minyak Zen Elixir sendiri itu adalah minyak yang saya formulasikan, ya, minyak yang saya formulasikan sendiri dan Masya Allah memiliki apa efek yang sangat baik untuk pemulihan otot, gitu, pemulihan otot. Nah, bentukannya seperti ini minyaknya nih. Nah, ini minyak Zen Elixir, ya. Jadi minyak ini yang nanti akan dibalur di tangan, begitu ya, dibalur di kaki, habis itu baru dipijat, gitu. Baru dipijat dan bisa kita langsung lihat pasca terapinya. Ada perubahan atau tidak? Baik, Ustadz, kalau keluarga besar saya kan masing-masing orang pasti punya lingkaran nih. Lingkaran keluarga, lingkaran teman, lingkaran kenalan di mana-mana, bahkan WhatsApp WhatsApp grup dan sebagainya. Ini teman-teman kita, jamaah kita di mana-mana mendengar berita baik ini, saya yakin mereka berbahagia karena mungkin di Amin. antara mereka keluarganya ada juga yang terkena stroke. Nah, pertanyaannya, kalau kami ikut pelatihan ini, kami dapat apa? Oke. Nah, ini menarik nih karena setiap orang kan ketika mau ingin ikut, dia pasti tahu dulu ya. Saya dapat apa nanti di sana? Yang pertama, pastinya dapat ilmu terapi pijat stroke, ya, untuk tangan dan kaki. Kita fokus di tangan dan kaki, gitu ya. Yang nanti keilmuannya ini itu akan saya berikan, ya, yang merupakan pengalaman terapi saya sejak tahun 2004. Artinya terhitung sudah mau 21 tahun ini ya, gitu. Yang kedua, teman-teman peserta pelatihan akan mendapatkan 1 botol minyak Zen Elixir, ya, 1 botol minyak Zen Elixir. Nah, ini, ya. Lalu yang ketiga, teman-teman akan dapat snack, ya, dapat snack. Jadi nggak usah khawatir perutnya kosong, gitu ya. Tapi ini hanya bagi peserta. Maka kalau dia bawa orang struknya, ya, mungkin eh, nggak dapat makan nih, maka ya udah saya pesan sekalian deh 1 snacknya begitu ya. Ah, silakan, nggak apa-apa. Oh, saya sekalian aja daftar 2 orang, jadi dapat minyaknya 2. Ah, itu juga boleh, gitu. Nah, itu juga boleh tuh. Jadi minyaknya jadi 2, enak di rumah, jadi bisa buat cadangan gitu. Ya, karena nanti
teman-teman peserta akan saya ajarkan teknik pijat stroke ini dan juga bagaimana mendiagnosisnya kondisi orang yang mereka dampingi gitu. Karena mereka perlu tahu ini progresnya gimana nih. Progresnya bagus atau tidak, scoring range of motionnya sudah seberapa jauh. Nah, seperti itu. Itu yang akan diberikan kepada seluruh peserta. Masya Allah. Ini semakin menarik ini Ustadz. Kalau nanti teman-teman nih pada ikut pelatihan, kemudian sudah dapat ilmunya, sudah dibekali juga dengan minyaknya. Menurut pengalaman Ustadz, sebagai spesialis di bidang pijat stroke ini, menurut pengalaman, kalau ada orang stroke, itu nanti ditangani dengan pijat stroke ini berapa lama itu Ustadz? Oke, nah ini menarik lagi. Setiap orang selalu tanya, berapa lama saya bisa pulih lagi? Ah, gitu ya. Maka jawabannya satu, konsistensi dulu. Kalau dia Ya. konsisten, peluang untuk sembuhnya besar. Dua, keyakinan. Keyakinan akan kesembuhan itu datangnya dari Allah dan pasti ada obatnya. Oke. Dan yang ketiga, ketepatan terapinya. Nah, ketepatan terapi. Hmm. Lalu dari pengalaman saya berapa lama? Ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, Hmm. maksimal 3 bulan. Maka terapinya nanti 3 bulan maksimalnya, tapi dilakukan sepekan 3 kali. Misalnya hari Senin, Rabu, Jumat. Nanti ketemu lagi Senin, Rabu, Jumat. Jadi 1 bulan 12 kali terapi itu sudah bisa langsung terlihat progresnya. Bahkan ada yang kurang dari 1 bulan, progresnya udah kelihatan banget. Salah satu pasien saya yang belum lama ini saya tangani itu adalah pemilik rumah sakit. Pemilik sebuah rumah sakit, ya, beliau kena stroke, anaknya dokter, istrinya pemilik klinik juga, seorang apoteker, lalu datang ke tempat saya dalam stroke usia 4 bulan, tidak bisa bergerak sama sekali, kakinya, tangannya juga nggak bisa, bahkan digerakkan juga sakit, ya. Dalam terapi 1 pekan, ya, 1 pekan terapi intensif itu beliau sudah bisa berdiri, beliau sudah bisa ruku, beliau sudah bisa mulai jalan tanpa tongkat. Masya Kemudian Allah. di terapi yang kedua, ya, di bulan kedua, terapi berikutnya itu beliau sudah bisa naik ke atas mobil Pajero. Kita tahu mobil Pajero kan tinggi sekali ya, Iya. itu sudah tidak perlu dibantu oleh orang lain lagi. Karena beliau kalau sholat tuh harus ke masjid. Jadi biasanya anaknya yang gotong-gotong naikin ke mobilnya gitu ya. Pakai kursi roda, naikin ke mobil. Nah, targetnya bulan kedua beliau sudah bisa naik ke atas mobilnya sendiri tanpa dibantu orang. Yang kedua beliau sudah bisa sujud. Nah, ini yang paling penting. Allah. Masya Beliau bisa Allah. ruku, beliau bisa sujud. Banyak orang-orang stroke yang dia kalau di masjid duduknya pakai kursi kan gitu. Karena kalau udah Iya. ruku nggak bisa sujud nggak bisa bangun lagi, susah. Nah inilah pentingnya kehadiran kita di Bekasi nanti. Mudah-mudahan bisa membantu orang-orang yang merindukan kembali bisa sujud di hadapan Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allah. Masya Allah Ustadz Andi. Semakin penasaran nih kita-kita ini untuk ikut pelatihan ini. Terakhir, ini pertanyaan terakhir Ustadz. Masya Semoga Allah. Ustadz tidak bosan menjawabnya Insya nih. Allah. Ya, penanyanya cukup cerewet ini. Siap, Eh, Teh. ini saya dan teman-teman keluarga jamaah di Seantero Dunia Maya ini mungkin penasaran. Kalau begitu, ya seperti halnya tantangannya ya stroke. Kalau di rumah sakit itu bisa habis ratusan juta, Ustadz. Hmm. Kira-kira untuk dapat ilmu ini nih, kita perlu menyiapkan anggaran berapa ratus juta untuk untuk bisa bukan hanya sembuh, tetapi bisa ikut mengantarkan kesembuhan. Kira-kira berapa ratus juta, Ustadz, Masya biayanya? Allah. Iya.
jujur biaya pelatihan ini yang kita buka itu di angka 3 juta. Tapi Hmm. untuk workshop pijat stroke kali ini karena ada sponsornya nih, sponsornya dari Herbal Madani Alami yang mana direkturnya adalah Ustadz Ikhwan, ya. Beliau mensponsori setiap peserta pelatihan cukup bayar 199.000 sudah Allahu dapat Akbar. ilmu, dapat snack, dapat 1 botol minyak Zen Elixir. Wah, Masya Allah. Wah, ini bisa mak gedublak ini, gublak gitu ya. Masya Allah. Lah Ya. iya, orang berpikir 199 tadi udah disebutin 199 juta ini jangan. 199.000. Betul. Subhanallah. Ah, ini rugi banget nih bagi yang nggak ikut, ini rugi, benar rugi gitu. Innal insana lafi khusrin ini betul betul. Manusia betul-betul rugi. Iya. Ya, khair insyaallah. Ustadz, kayaknya pertanyaan saya sudah terlalu banyak. Ya, Barangkali Masya Allah. saya Alhamdulillah. kembalikan kepada Ustadz Ikhwan. Tafadhol Ustadz. Siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Syekh Mudrika Ilyas. Terima kasih pertanyaannya luar biasa buat memberikan pencerahan kepada sahabat-sahabat sehat di mana saja berada, wilayah sekitar Bekasi ataupun dunia maya seluruh dunia ya, Masya Allah. Saya akan menampilkan flyernya buat teman-teman. Eh, Flyernya yang untuk acara di Bekasi, barangkali untuk dicatat dulu ya. Kami beri waktu 5 detik atau 10 detik ya supaya tidak lupa acaranya. Yaitu acara workshop pijat stroke Sabtu tanggal 28 Juni 2025 jam 15.30 ya, habis asar ya, tempatnya di Gedung Al Madinah Pondok Pesantren Al Mahad ya. Silakan nanti kalau kebingungan bisa hubungi nomor kami ya, insya Allah. Sebelum acara ini ditutup, saya minta kata-kata pesan-pesan nih buat jamaahnya atau temannya, kata-kata untuk mengenai workshop Ijastukin ya, Tan. Kami persilakan, Tan. Mangga, Tan. Masya Allah. Masya Allah. Jazakallah khairan atas waktunya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Penyakit atau serangan stroke ini betul-betul membuat harapan hidup manusia pada umumnya sepertinya sudah ya berhenti lah. Banyak efek negatif yang ditimbulkan dari terjadinya serangan stroke ini. Orang menjadi tidak bisa sholat dengan sempurna, penampilannya menjadi semakin jelek, dan orang sekelilingnya menjadi tidak respect, hanya rasa kasihan aja. Banyak orang melihat orang yang terkena stroke itu dengan mata kasihan. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh orang itu? Maka dari itu, teman-teman sekalian, kaum muslimin, muslimat yang kami cintai karena Allah Azza wa Jal, kesempatan yang sangat bagus ini, ilmu yang nilainya tidak bisa diukur dengan ratusan juta. Ya, kalau berobat ke rumah sakit, pengalaman saya melihat dan menemui kenyataan banyak di antara pasien saya, keluarga besar saya, handai tolan saya yang terkena stroke itu habis-habisan ratusan juta. Ada yang jual mobil, jual rumah, jual sawah, tapi juga kembali dari rumah sakit dalam keadaan kaku. Tetap seperti itu. Ini ada harapan besar dari program workshop pijat stroke ini. Anda sangat merugi kalau tidak mencobanya. Datanglah ke sini, pesantren Al-Ma'had di Bekasi. Aksesnya juga sangat mudah.
dari mana-mana lewat tol sangat mudah. Karena tempat kami ini dari pintu tol Taman Sari Burangkeng. Ya, jalurnya itu Japek 2 Selatan yang menghubungkan antara Cimanggis dengan Cibitung. Itu exitnya namanya Taman Sari Burangkeng. Dari exit tol itu ke pesantren kita ini cuma 3 menit. Jadi mudah sekali dari mana-mana. Anda dari Singapura sekalipun, Anda dari Jerman, dari Belanda sekalipun, flight ke Indonesia, turun di Jakarta, naik tol lagi, keluarnya setelah keluar tol, 3 menit saja menuju tempat pelatihan ini. Tapi jangan lupa, kesempatan belum tentu datang 2 kali. Manfaatkan kesempatan ini. Demikian closing kami. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syekh Mudrika LC MPDI sebagai bintang tamu kita undangan sudah memberikan pesan-pesannya, dan saya minta kepada Ustadz Andi menyampaikan pesan-pesannya sebagai narasumber. Kepada Ustadz Andi kami persilahkan Ustadz sebelum ditutup. Baik, terima kasih. Pesan saya satu saja, bahwa hidup itu cuma sekali, tapi manfaatnya mesti berkali-kali. Hidup itu cuma sekali, maka belajarnya mesti sampai wafat. Karena setiap orang tidak boleh terputus amal solehnya hanya karena jasad masuk liang lahat. Tapi setiap orang usianya boleh pendek, tapi pahalanya mesti sampai hari kiamat. Itu saja. Maka ayo datang belajar bareng-bareng untuk orang-orang yang Anda cintai, orang-orang yang Anda kasihi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara talk show tentang workshop pijat stroke kami akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, dengan tutup kafaratul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Yang Mudri Waalaikumsalam warahmatullahi Barakallah fiik. wabarakatuh. Jazakallah khair. hadir, Masya Allah, alhamdulillah.